Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our material, we are going to learn about obligations, prohibitions, and recommendations. Kompetensi inti, silakan kalian baca. Kompetensi dasar, ini akan nanti diujikan 3.3 pengetahuannya. Kalian siapkan dapat menemukan fungsi sosial tentang ungkapan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan dan himbauan. Lalu 4.3-nya penilaian keterampilannya, diharapkan kalian dapat menyusun teks tentang keharusan, larangan, dan himbauan. Pada akhir pembelajaran, sebagai indikator apakah kalian sudah menguasai atau tidak, maka kalian diharapkan dapat mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan keharusan, larangan, dan himbauan. Materinya, obligations, prohibitions, recommendations. Let's check them out one by one. Pattern, polanya. Obligation, keharusan. Ada dua pola, bisa menggunakan kata have to atau must plus infinitive. Infinitive itu kata kerja bentuk pertama ya nak. Have to, must, and need to are normally used to talk about obligation or something which is necessary to do. Penggunaan have to, must, dan need to biasanya digunakan untuk keharusan atau sesuatu yang necessary, yang penting untuk dilakukan. Let's check the example. Kita akan lihat contoh penggunaan must. Di sini ada paragraf singkat tentang penggunaan kata must, ya. We must not be late to school. We must come on time to class and to the flag ceremony. Kita tidak boleh terlambat sekolah. Kita harus datang tepat waktu ke kelas dan ikut upacara. Oke, itu penggunaan must. Must, harus. Berikut tentang penggunaan contoh penggunaan have to. Have to, harus. Yes, what time do you have to start work? You have to start work at 8 a.m. Lalu, apa bedanya penggunaan must dan have to? Okay, the different usage between must and have to. Perbedaan penggunaan must dan have to. Kedua-duanya memiliki arti sama, harus. Bedanya adalah must, harus, digunakan untuk personal duties, untuk keharusan, tapi untuk diri sendiri. Ya, I must wash the clothes. Saya harus mencuci baju. Kalau bajunya nggak dicuci, akibatnya kamu sendiri yang tidak dapat menggunakan baju yang bersih. Ya, kalau kalian lihat gambarnya. Oke, di situ ada orang yang mencuci baju, membersihkan kamar mandi, dan berolahraga. Karena jadi personal duties, keharusan secara pribadi. Bagaimana dengan have to? Have to artinya juga harus. Di situ dikatakan obligations to help others. Keharusannya tapi berimplikasi berdampak ke orang lain. Kalian lihat gambar pertama. Jadi di sana the man has to feed the dog. Jadi si laki-laki itu harus memberikan makan anjing. Ya harus, tapi bukan buat diri sendiri, tapi buat hewan peliharaannya. Ya. Oke. Itulah perbedaan tentang penggunaan must dan have to. Okay, next. Berikut pattern atau pola tentang prohibition, larangan. Kalau tadi keharusan, sekarang larangan. Kita menggunakan mustn't. Must not disingkat jadi mustn't. Plus infinitive.
kata kerja bentuk pertama asli. Use mustn't when something is prohibited. You can often use can't or not allowed to instead of mustn't with the same meaning. Oke, prohibition, larangan, mustn't, ya, dilarang. Kita menggunakan mustn't, larangan, ketika sesuatu itu prohibited, dilarang. Bisa juga kita gunakan kata can't or not allowed to sebagai ganti dari mustn't karena memiliki arti yang sama. Let's take the example. Kita lihat contohnya ya. Mustn't. Can I smoke? No, you mustn't smoke. In the building, you'll have to go outside if you want to smoke. Boleh saya merokok? No, you mustn't. Oh, kamu dilarang merokok di building, di bangunan ini, di gedung ini. You'll have to go outside if you want to smoke. Kamu harus keluar kalau kamu mau merokok. Oke, itu ya penggunaan mustn't, larangan. Penggunaan dalam paragraf. We must not be late to school. Ya, tadi sudah hampir sama ya. Yang sebelumnya di mustn't, kita dilarang ya, kita tidak boleh terlambat ke sekolah. Tuh. Kalian silakan baca sisa kalimat paragrafnya ya. Silakan buka kamus untuk mencari tahu artinya. Oke, next. Recommendation. Nah, berikut pattern pola tentang rekomendasi, himbauan. Jadi ini sifatnya menghimbau. Kita bisa menggunakan kata should or shouldn't plus infinitive. Dibacanya should, shouldn't, bukan should ya. Should, shouldn't plus infinitive. Should or shouldn't is not as strong as must or have to. You should when something is recommended. You shouldn't when something is not recommended. Penggunaan kata should atau shouldn't diikuti oleh infinitive. Mengulang ya, infinitive adalah kata kerja bentuk pertama asli. Should atau shouldn't itu tidak sekuat must atau have to yang artinya larangan. Kalau tadi must atau have to larangan, ini sifatnya himbauan. You should when something is recommended. Gunakan should untuk sesuatu yang direkomendasikan, disarankan. Dan gunakan shouldn't, should not ya, disingkat jadi shouldn't ketika sesuatu itu tidak disarankan. Kita lihat contohnya ya. Example should. You should listen to more English songs. You should sing more English songs. More importantly, you should understand the lyrics. Kamu sebaiknya mendengarkan lebih banyak lagu dalam bahasa Inggris. Kamu sebaiknya belajar lebih banyak lagu dalam bahasa Inggris. Lebih penting lagi, kamu sebaiknya mengerti lirik lagu tersebut. Ya, should, himbauan. Jadi di sini ada seorang guru yang menghimbau para muridnya untuk should, menghimbau muridnya untuk mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris, ya, untuk bisa lebih baik menggunakan bahasa Inggrisnya. Sekarang penggunaan shouldn't, ya, sama kalimatnya kayak tadi ya. We should not come late to school. We should come on time. Tadi sudah dikatakan penggunaan should ya dan shouldn't itu sebenarnya hampir sama dengan must atau have to, tapi di sini tidak sekuat must atau have to. Jadi sifatnya himbauan. Oke? Oke. Berikut ada vocabularies atau kosakata. Tugas kalian adalah find the meaning the words below. Cari makna kata-kata di bawah ini. Silakan buka kamus kalian untuk mencari ya makna dari kata-kata yang ada di slide terakhir ini. Oke, students, I think that's enough for our material about prohibitions,
obligations, prohibitions, and recommendations. Oke, Mem harap kalian bisa belajar secara mandiri, cari lagi referensi tentang materi ini, baik di buku maupun di YouTube, ya. Silakan mencari tahu lagi, dan jangan lupa pada hari Rabu nanti kita ada pekan ulangan bersama, dan materinya adalah tentang obligations, prohibitions, and recommendation. Oke, selamat belajar. Good luck for you all. That's the end of our lesson today by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.